Panjenengan rawuh di masjid karena jihad. Panjenengan sedekah infak karena jihad. Panjenengan merubah diri menjadi lebih baik adalah karena jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para alim, para ulama, seperti ini semua yang saya muliakan, wabil khusus takmir Masjidul Iman, setia para jamaah iman di rumah harapan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji syukur dan bersyukur Allah Subhanahu wa taala karena bisa silaturahmi dan panjenengan, dan juga atas doa restu panjenengan. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk yang kesekian kali untuk tanah suci, dan alhamdulillah kembali hari Selasa kemarin dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan haji umrah kula jenengan menjadi haji yang mabrur. Allahumma hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan masyhura wa dhanbana dhanban maghfura wa tijaratana tijaratan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, dan mudah-mudahan panjenengan yang belum tidak ke tanah suci segera dimudahkan Allah untuk ke tanah suci, baik umrah maupun haji. Amin ya rabbal alamin. Syaratnya gampang, satu niat, loro nabung, belum daftar, papat nunggu. Lah nunggu sawangane kok dipanggil ke tanah suci ngantos 200 tahun dari terpanggil. Insyaallah pasti dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, karena ini sifatnya tematik, ini langsung saja karena saya juga masih ngapunten, suaranya masih serak-serak ini, masih batuk-batuk juga. Katanya anak-anak ini masih membawa batuknya unta. Jadi ya ngapunten dengan kata mungkin ya kemarin sempat panggil sama syukur jazilah juga ternyata pada waktu dan sing senior kula pada waktu lah apa meneh kula. Jadi ya bukan orang sakti ya. Alhamdulillah, jadi karena sifatnya kajian tematik dan bertepatan dengan 1 Muharram, pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1444. Mudah-mudahan kita semuanya benar-benar bisa menuju perubahan ya, dari semangat hijrah, bukan sekedar retorika semata, bukan hanya formalitas saja, bukan hanya glamornya acara, bukan hanya meriahnya sambutan tahun baru seperti orang-orang lain tentunya, tapi benar-benar hijrah ini harus menjadi sebuah resolusi dalam kehidupan kula jenengan. Jadi barangkali Ustaz Iskandar kemarin sudah share untuk kajian bersama Ustaz kita, dosen kita Prof. Ali Aziz. Mungkin ini sekedar pupuk bawang saja, pupuk bawang saja untuk mengingatkan kita semua bahwa hidup ini tidak stagnan, hidup ini terus berjalan, bahkan berlari. Tiada henti, waktu demi waktu, hari demi hari, tahun berganti tahun, tanpa terasa. Patokan kula jenengan sebagai kaum muslim harus mengacu kepada tahun Islam. Kenapa harus tahun Islam? Karena tahun Islam itu tidak bisa dipisahkan dengan ibadah kula jenengan.
Jadi salah besar kalau ada umat muslim yang kurang memperhatikan tahunnya sendiri, tapi justru lebih merayakan tahun-tahun lainnya. Contoh misalnya panjenengan badhe tidak haji, kalau tidak tahu tahun Islam, bulan Islam ya susah nantinya. Saya mau berangkat haji, bulan apa? Bulan Desember. Ya biasa. Panjenengan badhe nglampahi puasa Ramadan. Saya mau puasa Ramadan, bulan apa? Januari. Tidak ada. Itu namanya Joko Sembung naik ojek. Agak nyambung, Jek. Ya. Maka dari itu di surah At-Taubah ayat 36 Allah menegaskan inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Jadi dalam catatan menurut hitungan yang ditentukan oleh Allah dalam bukunya Allah, dalam 1 tahun itu ya 12 bulan. Nah karena ini bulan yang sudah ditentukan Allah, tentu namanya bukan Januari, Februari dan sebagainya, bukan, melainkan bulan-bulan yang menurut kesepakatan para ulama berdasarkan ibbah Rasul dan para sahabat, lalu muncullah bulan-bulan Islam. Nah di antara bulan yang 12 itu minha arba'atul hurum, ada 4 yang termasuk bulan haram. Nah bulan haram ini sudah dijelaskan di tafsir Jalalain, di tafsir Ibnu Katsir, di Zilalul Quran, semuanya menyebutkan bahwa bulan haram itu ada 4. 1 Muharram, 2 Rajab, yang ketiga Dzulqa'dah, dan yang keempat Dzulhijjah. Loh ini kadang-kadang kaum muslimin itu bukan tidak hafal tapi kurang memperhatikan. Kenapa kurang memperhatikan? Karena terkooptasi dengan kepentingan duniawi dalam segala aspek kehidupan. Panjenengan gajian, gajian. Kadang-kadang bulan berdasarkan bulan apa Bapak Ibu? Januari, Februari, apa Muharram? Jelas Januari, Februari, ya kan? Makanya jenengan nek wis tanggal-tanggal tua ngeten iki pipine mengkeret kabeh. Ya. Padahal di dalam Islam itu ya ada apa-apa, memang itu hubungannya dengan kebutuhan dunia bulan jenengan. Tapi jangan sampai melupakan bulan Islam yang notabene adalah simbol keislaman bulan jenengan. Maka di sini digarisbawahi oleh Allah dzalikat dinul qayyim. Ya, itulah agama yang jejak. Jadi berarti secara tidak langsung Allah menyindir kula jenengan bahwa salah satu indikasi agama yang lurus, agama yang jejak itu adalah memahami tentang keberadaan dalam 1 tahun itu 12 bulan. 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, fala tadribu fihinna anfusakum, maka janganlah berbuat zalim kepada diri kalian sendiri. Nah, nek zalim kali dirinya sendiri mau tidak boleh, apalagi kepada orang lain. Disitulah maka Islam itu benar-benar rahmatan lil alamin. Islam itu benar-benar membawa misi dan visi yang pada akhirnya bermuara kepada menebarkan kasih sayang antar sesama. Hadirin jamaah Allah, maka yang pertama yang kita lakukan adalah dalam resolusi 1444 Hijriah ini kita harus bersyukur, bukan hanya anjuran tapi wajib bersyukur. Kenapa? Karena kula jenengan diberikan umur panjang. Ya. Di saat-saat seperti ini di mana masih ada pandemi, kemarin ada wali santri saya, seorang dokter ternyata meninggalnya masih dalam keadaan terkena virus corona. Makanya tetap hati-hati. Jadi anak kula yang kok diusum ya corona. Ya wis penting kula jenengan tetap waspada, hati-hati, terus setiti. Muga-muga kula jenengan tansah diparingi sehat walafiat sekeluarga. Makanya yang kedua yang kita syukuri adalah kula jenengan diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmani rohani, sehingga saat rawuh ibadah jamaah
tembene masjid Nurul Iman saged silaturahmi nonton hati dibarengi kalih ngaji. Yang tidak kalah pentingnya jamaah bersyukur melalui fasilitas hidup, sarana prasarana yang disediakan Allah. Sering dalam matur datang panjenengan, fasilitas hidup itu kalau lagunya jenengan ya lir-ilir itu. Tanduri usul hilir, tak ijo ruyo, tak sebut tematen. Panjenengan mlebu masjid Nurul Iman, sejuknya luar biasa. Padahal di tanah suci itu masya Allah panas sampai 43-44 derajat. Malamnya di sana, siangnya di sana itu, ya masya Allah. Jangankan siangnya, malamnya saja, malamnya di halaman Masjid Nabawi sama dengan siangnya di sini. Ya, kena hembusan angin itu di wajah itu langsung selamat-selamat. Kados panjenengan zaman cilikane nek nyebul mawa tuh gini pawon ngoten niku. Bagus ngoten niku kan. Hari itu masyaallah. Nah lalu sampeyan niki mboten paham. Iki namung ngene iki. Iki masyaallah. Maka dari itu syukurilah kita diberikan umur panjang. Yang berikutnya adalah muhasabah. Di surah Al-Hasyr ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Muhasabah dalam arti untuk mencapai kehidupan masa depan yang lebih baik. Maka di dalam hadis Imam Ibnu Nasai, Imam An-Nasai, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah diri kalian sebelum dihisab oleh Allah di hari kiamat. Dalam konteks ini jamaah sekalian, ini saya ambil dari beberapa kitab. Di sini ada beberapa muhasabah. Yang pertama muhasabatul nafsi, yang kedua muhasabatul a'mal, yang ketiga muhasabatul din. Kalau muhasabatul nafsi, yaitu adalah introspeksi diri. Introspeksi diri dalam konteks umur kula jenengan. Yang diberikan umur panjang ini selama ini sudah kita gunakan untuk apa? Barangkali kula jenengan sempat merenungkan usia 60 tahun yang diberikan Allah kepada kita. Kira-kira sudah genep gak 60 tahun itu untuk beribadah kepada Allah? Barangkali sejenak kalau jenengan merenungkan, mungkin waktu kecil kita masih dimanja-manja, remaja kadang-kadang masih foya-foya, ya. Maunya begitu tua kaya raya. Lu ngoten niku mengke karepe nek mati mlebu swarga. Nauzubillah min. Padahal ibadahnya tidak seberapa dipentingkan. Maka kalau saya sempat ngomong niku bermuhasabah awake dhewe niku umur setahun antas umur 15 tahun itu kadang-kadang tasik napa nggih cara bahasa Jepangnya niku minal blakrai. Masya Allah, lari nom-nom niku nek kula mirsani tak delok awak kula piyambak lah. Nggih. Ya kula rada ketok khusuk niku nggih suwene tuwek-tuwek niki kok. Niku mon ketoke mawon dari karuan khusus saestu. Oh kalau damel jubah ngeten iki ketoke gandeng nek wae ten mriki ngeten iki. Lah nang omah kadang yang katokan pendek bae. Ya diodol-odol bojoku bae. Artinya ada waktu-waktu yang mungkin terlepas dari perhatian kula panjenengan yang kemudian dari waktu ini kalau kula jenengan terlena ya akan sia-sia begitu saja. Maka dari itu jamaah sekalian ada satu muhasabah kesempatan yang diberikan Allah itu. Ya. Jadi hadis riwayat Imam Abu Dawud itu khairu ummati man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik umatku itu yang diberikan umur panjang digunakan untuk amal kebaikan. Kata panjenengan subhanallah diberikan umur panjang sehat walafiat masih sakit sebuah masjid. Panjenengan yang sepuh-sepuh masya Allah. Bapak Yusuf itu Pak 15 tahun 15 tahun apa 16 tahun Pak 66. Kalau ini kelompok jamaah niku karena dibatasi usia akhirnya ikut visa turis 84 tahun Pak. Saking Palembang ya Allah. Aja enggak tak gawe iki yo piye. Tapi alhamdulillah Pak delalah dugi mriku dipun paringi sehat kuat. Iku mulane panjenengan mboten usah kuwatir
panjenengan tidak nurul iman tiap subuh minimal insya Allah dibarengi kali olahraga muga-muga tansah diparingi sehat walafiat. Iku mulane khairu ummati man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Di dalam hadis yang lain yang sering panjenengan dengar, irtanim khamsan qabla khamsin, jaga 5 sebelum datangnya 5 perkara. Boleh kita persingkat saja. Yang berikutnya adalah muhasabatul a'mal. Muhasabatul a'mal itu dalam konteks hadis Imam At-Tirmidzi, ya, man kana yaqulu khairan min amsihi fa huwa rabihun. Terus kalau jangan hitung-hitung, sudahkah hari ini amal kita lebih baik? Sudahkah tahun ini amal kita lebih bagus? Atau justru sebaliknya? Maka dari itu harus ada resolusi, ada satu perjanjian dalam diri kula jenengan. Tahun 1444 ini, sisa-sisa umur kula jenengan ini harus lebih baik daripada tahun sebelumnya. Ada, hingga di tahun mulai Muharram ini kula jenengan berikan catatan-catatan terindah di dalam kehidupan kula jenengan. Ketika kula jenengan kemudian ada satu hal yang menghalangi kula jenengan beribadah, maka hendaknya ada istilah ukubah. Jadi tiang niku nek kepengin istiqomah di dalam ketakwaan, ada istilahnya muraqabah, ada muhasabah, ada muaqabah. Muraqabah itu selalu mengawasi dirinya sendiri. Ya. Setiap saat, setiap waktu, sudahkah saya hari ini sholat berjamaah? Sudahkah hari ini saya sudah bertaubat membaca istighfar minimal 100 kali? Sudahkah hari ini saya membaca Al-Quran minimal 1 juz dalam sehari? Begitu seterusnya. Itu muraqabah. Di samping juga merasa bahwa amal-amal panjenengan di muraqabah, diinjen-injen, diawasi sama Allah. Lalu kemudian muhasabah. Sudahkah amal-amal kita ini sebaik yang diharapkan Allah, atau justru hanya kamuflase saja? Itu seperti itu. Maka kemudian ada muaqabah. Muaqabah itu merasa memberikan sanksi. Harusnya hari ini dapat 1 juz, ternyata karena kesibukan duniawi kula jenengan, ternyata 1 juz ini terlewatkan. Maka harus ada muaqabah, ada sanksi di hari berikutnya untuk ngaji minimal 1 juz setengah atau bahkan 2 juz untuk nutup yang kemarin ketinggalan. Itu satu resolusi Bapak Ibu yang saya muliakan. Maka itulah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi, orang yang hari ini sama saja dengan kemarin, itu termasuk orang yang rugi. Apalagi justru yang hari ini justru lebih buruk daripada kemarin. Inilah jamaah sekalian rahimahullah. Mudah-mudahan kula jenengan tahun ini 1444 ini masih diberikan umur panjang oleh Allah, ya, bisa kita gunakan untuk beramal saleh salihah. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesempatan untuk kula jenengan saged rawuh teng rumah Allah Nurul Iman selalu berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, muhasabatud-din, evaluasi dalam beragama. Evaluasi dalam beragama. Terus kula jenengan berislam ini perlu dimuhasabah. Sudahkah Islam ini Islam yang sempurna? Sudahkah Islam kita ini Islam yang kafah? Islam yang benar-benar berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai Islam kula jenengan Islam-Islaman. Cara bahasa Inggris Timur, Islam kula jenengan hanya Islam norok buntek. Nggih, Bu ngerti ora gak ngurus iki. Nggih, jangan sampai Islam kula jenengan harus Islam berdasarkan ilmu. Makanya perlunya kula jenengan setiap Ahad diajak ngaji. Bahkan mungkin ada waktu-waktu yang lain di samping panjenengan bapak-bapak mirsani mendengarkan khutbah Jumat. Tujuannya apa? Memperbaiki Islam kula jenengan. Ya, jangan sampai hanya Islam ini sebagai jangan-jangan selama ini Islam kula jenengan hanya sebagai kedok saja. Rukun Islam yang sudah sempurna 5 rukun Islam kita jalankan, jangan-jangan hanya sebagai simbol, hanya sebagai prestise yang kita harapkan. Gara-gara sebudal haji, nggih, tekan omah gak diceluk abah niku wajahe abuh kabeh. Nggih. Enten lho Pak tiyang sing gara-gara MC niku lali mboten nyebutnya haji niku ngamuk Pak.
Orang ajar kamu itu, Le. Mau nyebut haji aja kok enggak mau. Aku budal haji ini puluhan juta. Ngantos ngoten. Ibu-ibu yang ngono, gara-gara lali gak diceluk Umi niku lambene omah Umi. Nah, niku mulane ngapunten, orang niku ternyata semakin banyak ibadahnya, godaannya itu semakin banyak riaknya. Atos-atos kula jenengan. Makanya harus disertai dengan bidayatul mujtahid. Oke, kula jenengan harus hati-hati sekali agar amal kula jenengan ini tidak terkena virus-virus benalu-benalu akidah. Oke, syirik, riya, sum'ah, ujub itu jangan sampai. Sing bahaya niku ngoten, Pak. Lho pangapunten, wong nembe badhe tidak haji niku. Lho durung budal wis tasyakuran haji. Nah, delalah badhe berangkat tertolak, mboten sida berangkat. Apane gak frustasi bunuh diri belum gelas gak mati-mati. Wingi Pak, Masya Allah, barengan saya itu ada wakil DPR dari Palembang. Delalah itu pun ganti visa, ganti furoda. Delalah ini kok sudah berangkat. Pak Yai, wajah kula ditaruh mana? Kok tanya ditaruh mana? Lalu kok cendana nang pager. Gara-gara apa? Sebagai seorang tokoh masyarakat, tokoh politik, sudah mengundang ribuan orang, para ulama istighosah bersama. Ternyata nggak jadi berangkat. Lu aja meneh kok niku. Tenggene bandara niku kula kepanggih kali Gus Ali. Mbekta jamaah pinten kok. Lu ngoten kanthi sing balik kok. Pun pakaian ihram dugi Jeddah, ditolak balik. Niku nek dereng dipanggil kali Gusti Allah. Mulane kabeh niku ngapunten, dengan adanya seperti itu riskan dan rawan terhadap riya, terhadap amal. Tumbuhlah namanya wah dan sebagainya. Nauzubillah min. Itulah yang kita hati-hati. Maka adanya muhasabatul-din, mengevaluasi cara penanjungan beragama ini harus selalu diperhatikan. Di antaranya satu, simbol-simbol Islam. Simbol Islam minimal lah. Wong Islam itu ya kudu hafal saksi-saksi Islam. Syukur-syukur hari besar Islam. Lalu sering nanggleti lari-lari SMA nih. Asyura itu tanggal berapa? Banyak yang tidak tahu, Pak. Tasu'a itu tanggal berapa? Arafah itu tanggal berapa? Banyak yang tidak tahu. Jangankan itu, nama-nama bulan Islam itu kadang di bulan itu jarang sing hafal. Jadi ki hafal nggih, Bu nggih. Napa Bu siji? Suro. Terus Sapa, mulut, aja mulute sapa? Yo kadang ngapunten yo ngerti nek wong Jawa, tapi aja sampe kula jenengan apal sasi Jawa, tapi lalek nyasasi agama. Lho niku nek mboten hati-hati Bapak Ibu, dalam rangka menyambut 1 Muharram, niku sing digede-gedeni media massa itu bukan Muharramnya, tapi napa? Suro. Sehingga ada tradisi di sana begini, di sana begini. Yang notabene kalau tidak hati-hati akan menjerumuskan ke dalam sebuah kesyirikan. Ngubah keris, mandi kembang tengah malam, dan sebagainya. Nauzubillah. Maka kalau jenengan minimal simbol Islam ini dihafalkan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Lah dene kok ana surah Safar mulut badhe mulut Madinah Akhir Rejab Ruah Puasa Sawal besar itu harus dimaknai. Kalau tidak bisa membahayakan. Surah itu Asyura, diambil dari bahasa Asyura 10 Muharram. Karena 10 Muharram itu hari yang terbaik. Kalau jenengan dianjurkan berpuasa. Lah wong Jawa kayak sauni Asyura dadi surah, betul lho. Safar dari bahasa Sofar, wong Jawa rasane Sofar dadi Safar. Wong Jawa biyen niku muni bismillah bismillah. Maca ya hayyu ya qayyum, ya kayyuku, ya kayyumu, ya kayyumu. Wong Jawa biyen. Mulane nggih niku, nggih. Wong Abdurrahim dadi Pak Rokim gitu. Mat Hasan dadi Matasan. Mat Ghafar dadi Megever ngono kae. Iku wong Jawa, Pak.
Mulane Asyura dadi sura. Aja gelem dibujuki nek sasi sura niku akeh bebaya. Niku sing gare rusak iman niku Pak. Hati-hati sasi sura aja digawe engko nggarai bapake mati. Lah nek ora sasi sura apa bapake belum suwi. Niki hati-hati Pak. Gara-gara ngeten iki sasi sura jenengan pirsani mangke tak jarang sing digawe. Gitu. Besar ini penginane itu sawal, besar itu kata sing digawe mantu, sunatan dan sebagainya. Sampai penceramah itu tanggapannya full kabeh. Tapi apa sasi sura ngeten iki sepi gak tanggapan blas. Padahal sura niku Asyura Muharram. Lho kula niku nyunataken anak kula niku pas 10 Muharram. 10 Muharram kula nyunatne anak kula. Alhamdulillah sekarang dados tahfizul Quran. Waktu itu nggih ngamuk-ngamuk yang Jawa Tengah, Pak. Budaya Jawanya sangat kental sekali. Bapak kula ngamuk-ngamuk, nyunatno anak kok sasi sura. Napa, Pak? Lah kok nek putul piye? Ora putul piye disunat. Jare mengke gareng ngene ndak ada. Nggih, semua hari baik, semua bulan baik. Justru ada hari-hari tertentu yang ada hubungannya dengan ibadah sunnah Rasulullah. Iku kedahatan Bapak. Mulane Asyura. Nggih, saking pentingnya Asyura itu bahkan orang Yahudi Nasrani pun ahli kitab berpuasa. Maka supaya membedakan puasa mereka, Rasulullah kemudian menganjurkan agar tahun depan juga puasa tanggal 9 yang disebut Tasu'a supaya membedakan puasanya dengan ahli kitab. Iku ngoten Safar gitu. Rabiul Awal disebut sasi Maulud sebab ada Maulud Nabi. Ba'da Maulud sebab setelah memperingati Maulid Nabi. Jumadil Awal, Madil Awal, Jumadil Akhir, Madil Akhir. Jenenge wong Jawa kan ngoten. Saban dadi ruwah dari bahasa arwah. Ramadan dadi poso sebab diki poso. Sawal tetep Sawal soalnya gampang gitu. Dzulqa'dah kesuwen dadi selo. Sebabnya napa? Di selo-selo antara Bodo Idul Fitri kali Idul Adha. Idul Adha disebut sasi besar sebab napa? Bodone bodo besar. Napa besar? Sebab ada peristiwa besar yaitu ibadah haji, ibadah kurban niku ngoten. Jadi enggak ada hubungannya dengan ubur rambi macam-macam kudu diruat ngene-ngene. Anak untang-anting sasi sura kudu ditanggapno wayang. Mun gak ditanggapno wayang nyawane melayang. Iki susah kabeh mangke. Maka disinilah termasuk muhasabatuddin Bapak Ibu yang saya muliakan, yaitu pola Islam, pola kehidupan jenengan jadikanlah pola Islam. Minimal cara berpakaian harus menutup aurat, itu pola Islam. Belum lagi amalan-amalan Islam. Amalan Islam itu ya sunnah Rasulullah itu. Badina mawon minimal membaca doa. Badi dahar baca doa, badi tidak memiliki mawon keluar rumah membaca doa. Itu amalan Islam. Mulai dari yang terkecil sajalah, tidak usah yang besar-besar. Nah, puncaknya adalah kemudian ajaran Islam. Sudahkah kita evaluasi akidah kula jenengan? Jangan-jangan ibadah kula jenengan masih ibadah yang belum sempurna. Ada ini wonten jamaah haji itu ada yang belum bisa sholat loh Pak. Bayangkan. Sudah menunaikan rukun Islam yang kelima, ternyata rukun Islam yang kedua, punjernya agama masih belum bisa. Ngajari Pak. Ini jangan sampai. Makanya saya sering sarankan kepada KPIH itu sebelum mengadakan manasik haji sebaiknya diadakan manasik sholat. Latihan sholat. Makanya Profesor Ali Aziz itu mencanangkan program tentang sholat, membenahi ibadah-ibadah sholat jenengan. Belum lagi nanti muhasabah terkait dengan akhlakul karimah, etika kita dalam pribadi kula jenengan bagaimana di tengah-tengah keluarga, di masyarakat kita. Dalam kula jenengan beragama, berbangsa, bernegara, itu diatur di dalam Islam. Dan inilah yang kemudian kula jenengan harus evaluasi dalam kehidupan. Baik, teman sekalian, yang kita lakukan yang ketiga di
Di samping tadi syukur, muhasabah, yang ketiga adalah memperbaiki diri baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan di perilaku kita dalam kehidupan. Yang keempat, yaitu yang kita lakukan resolusi kita di 1444 ini, marilah kula jenengan benar-benar memaknai hijrah di dalam aspek kehidupan kita. Tiada hari tanpa hijrah. Pun ini niku. Sebagaimana di surah Al-Baqarah, innalladzina amanu, ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang hijrah, wajahadu fisabilillah, dan berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah. 3 komponen yang mengantarkan kula jenengan mendapatkan rahmat Allah. Yang pertama, dasari hidup dengan iman. Sebagai orang yang beriman harus selalu bertekad, punya resolusi, berjanji untuk selalu hijrah. Dan hijrah ini tidak bisa kita lakukan tanpa adanya kesungguhan dalam bingkai jihad fi sabilillah. Maka dari situ kula jenengan insyaallah mendapat rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau difahami secara mafhum mukhalafahnya adalah kalau kula jenengan kepingin mendapat rahmat dan ampunan Allah, maka jadikanlah hidup kita ini selalu beriman, berhijrah, dan berjihad. Panjenengan rawuh di masjid karena jihad, panjenengan sedekah infak karena jihad, panjenengan merubah diri menjadi lebih baik adalah karena jihad. Maka al-hijrah hiya at-taubah, ar-ruju' minal awsafil madhmumah ilal awsafil mahmudah. Kembali dari hal-hal kriteria-kriteria, karakter-karakter yang negatif menuju karakteristik yang lebih positif dalam konteks apapun, baik itu dalam akidah kula jenengan, dalam ibadah maupun dalam berakhlak karimah. Saya kira itu jemaah sekalian, sedikit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan diberikan umur panjang. Nanti kita lanjutkan materi tentang akidah akhlak yang sudah pernah kita kaji untuk kita tuntaskan berikutnya. Terus terang karena ceritanya itu materi yang akidah itu di laptop satunya, di notebook, dan kehabisan baterai, ternyata casnya ketinggalan di Jakarta kemarin. Nggak tahu nanti dicarikan atau dikembalikan, dikirimkan, nggak tahu nanti, wallahu a'lam. Ya, materinya ada di sana, termasuk hadisnya juga. Jadi karena namanya juga masih belajar, jadi ngaji kula nggih model ngaji nyontek ngaten iki Pak. Jadi ngrepek nggih, muga-muga dipun paringi barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti Ustaz kita ketahui sekarang bahwa untuk menunaikan haji harus menunggu 30 tahun, malah lama-lama bisa lebih. Yang jadi masalah kalau begini caranya berarti sulit sekali. Padahal dulu-dulunya kita berangkat haji, niat tahun ini kita bisa langsung berangkat, daftar berangkat. Kemudian saya pikir apa tidak mungkin ada ijtihad para ulama, haji itu ada kelanjutan, maksudnya itu untuk supaya tidak bertumpuk. Misalnya setelah haji dulu waktu sudah ditentukan, kemudian ada gelombang berikutnya disambung gitu. Apa mungkin ijtihad para ulama sebelumnya misalnya seperti contoh dulu miqatnya haji kan sudah ditentukan biar Ali, malah kalau kapal laut kita di alam lambung. Kemudian ada tambahan sekarang di lapangan terbang di Abdul Aziz. Nah, seperti itu pesawat. Kemudian seperti kalau kita lihat sholat, itu ada ketentuan. Waktu subuh, duhur, isya, maghrib, dan sebagainya. Tapi keadaan darurat mendesak, itu kan bisa disebut sholat di jamaah qasar. Nah, seperti itu. Kira-kira menurut pendapat Ustaz, kira apa mungkin diterima para ulama sedunia gitu, sehingga tidak tertumpuk yang berangkat haji
Ya bisa itu. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu namanya Bapak? Arifin, Muhammad Arifin. Haji Arifin, Masya Allah. Mengenai jihad ulama dunia ini jauh sekali dari jangkauan saya. Jauh dari jangkauan saya. Tapi sejauh yang saya tahu berdasarkan firman Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi memang haji itu memang rukun Islam, tapi man istata'a, bagi yang istita'ah. Istita'ah itu ya mampu dari segi biaya, karena kalau nggak ada biaya, isok biayaan. Ya. Nah, kalau dana ya jadinya wahdana-dana gitu kan. Jadi yang kedua istita'ah dari segi fisik, yang ketiga istita'ah dari segi ruang dan waktu. Nah, karena haji itu al-hajju asyhurul ma'lumat, ya kan? Hari-hari, bulan-bulan yang sudah ditentukan oleh Allah, maka tidak bisa. Dan itu sudah memang qat'i dari sana, ya, bahwa haji itu ya bulan-bulan itu. Arafah ya tanggal 9, gitu. Kemudian Aqabah ya tanggal 10, nanti nafar awal nafar akhir ya 11, 12, 13, ya udah itu. Jadi nggak bisa di kemudian, karena itu sudah berdasarkan Al-Quran yang notabene sudah qat'i. Nah, ini kemudian sekarang yang antri kok segitu banyaknya sampai kemudian puluhan tahun, karena animo masyarakat saja. Animo masyarakat sehingga ngapunten kadang-kadang dipaksakan. Kenapa? Karena ada titel H di depannya itu. Jadi ngapunten, makanya hati-hati sekali, jangan sampai haji kula jenengan, ibadah kula jenengan teng tanah suci gara-gara nanti sepulang haji di depannya ditambah titel H. Kalau nggak ada H jadinya H gitu kan. Tidak seperti itu. Maka dari itu yang kita lakukan adalah pencerdasan kepada masyarakat, kepada umat bahwa as-shalah imaduddin, yang agama itu sebetulnya dalam sholat. Jangan sampai terbalik. Ya, kepengen segera berangkat haji, ya, tapi justru ibadah sholatnya tidak diperhatikan. Karena tiang agama itu ada di dalam sholatnya. Itu yang patut diperhatikan. Kalau mengenai kemudian ada ijtihad ulama supaya tidak menumpuk kemudian ada di gelombang-gelombang, itu beda dengan sholat. Kalau sholat memang secara hadis pun secara sahih diperbolehkan adanya jamak dan qasar ketika memenuhi syarat dan prasyaratnya. Dan termasuk puasa. Puasa itu bahkan Al-Quran menyebutkan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, bisa diganti dengan hari yang lain atau bisa diganti dengan fidyah dan seterusnya. Kira-kira seperti itu Pak Adi hari ini. Kamu dengan kata, terus menumpuknya jamaah ini maka diakomodir oleh pemerintah Arab Saudi, adanya pembangunan setiap waktu, setiap saat, adanya seperti itu. Nah kemarin itu ya, walau alam ya, kalau kemudian ada unsur-unsur kok malah dibatasi usia dan sebagainya, itu walau alam gitu. Nah, kita khusnudzon saja karena di atas 65 tahun itu memang agak iya ya kan, kekuatan fisiknya, apalagi sekarang perjalanannya sangat jauh itu, ya sangat jauh. Jadi apalagi sekarang pandemi kemarin itu dibatasi memang, sehingga ada yang sudah waktunya berangkat tahun ini terpaksa harus di cancel, harus dibatalkan, harus diundur. Kenapa? Karena ada pembatasan jamaah itu. Itu pemerintah Arab Saudi membatasi 1 juta jamaah. Ternyata di sana lebih itu, kalau 2 juta itu saya lihat itu. Kenapa? Karena animo haji akbar itu, sehingga banyak yang ternyata banyak yang datang ke sana untuk menunaikan ibadah haji. Saya kira gitu Bapak, nggak mau terima kata ya, mungkin itu yang bisa kami berikan. Jadi untuk haji ini kayaknya masih memang ya seperti itu, ya tidak bisa walau nanti kalau di perjalanan kehidupan suatu saat nanti ternyata ada kesepakatan ulama besar sedunia, ternyata haji itu bisa bergelombang, ya walau alam. Termasuk juga misalnya ada satu ijtihad ulama Jumatan bisa dilakukan 2 kali gitu ya. Jadi saya habis khutbah di Nurul Iman bisa khutbah di masjid yang lain gitu ya. Bisa seperti itu. Gitu ya.
Ya, monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu sinten? Ibu Haryono. Ibu Haryono. Alhamdulillah. Saya menanyakan tentang sodako. Oh, iya. Apakah kita boleh khawatir terhadap sodako kita? Jadi misalnya begini. Oh, iya. Kadang-kadang kalau kita itu ke salah satu market, itu kan biasanya ditawari. Oh, iya. Ini sumbangan, kalau mereka sumbangan boleh disumbangkan. Iya, iya. Saya pernah diskusi dengan teman-teman ya. Khawatirnya nanti dipakai untuk perjuangan agama lain. Oh, iya. Iya. Terima kasih, Pak. Oke, sami-sami. Waalaikumsalam, Ibu Haryono yang saya muliakan. Terus, kalau menurut saya bukan hanya boleh, tapi sangat dianjurkan, bahkan kalau perlu diwajibkan. Itu salah satu bagian kewaspadaan dan salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap amal kula jenengan. Jangan sampai kula jenengan ibadah itu pokok ibadah. Wis pokoknya sedekah, pokoknya sholat, mau sah, mau sempurna, mau tidak, wis urusan buri, jangan. Orang ibadah itu beda loh Pak dengan orang nyanyi, ya kan? Kalau orang nyanyi kan ada itu lagunya tuh Mas, ya kan? Pokoknya joget, beda. Nah nyanyi pokoknya joget, sakarepmu jogetmu, ya kan? Mau joget bagus, mau rancak, mau tidak, ya jelas itu dosa. Tapi kalau ibadah, ya ada namanya muhasabatul din itu tadi, muhasabatul a'mal. Sudahkah sedekah saya ini sesuai dengan apa yang dipergunakan? Perlu Ibu jenengan tanyakan, ini sumbangan untuk apa Mbak? Untuk apa Mas? Itu. Bahkan ngapunten, saya itu bukan berarti tidak beri kemanusiaan, ya. Kecuali memang di satu sisi kalau jenengan kepekaan sosial tidak memandang dari mana latar belakang dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya masih memungkinkan untuk kita selektif, usahakan selektif. Nah, punten misalnya ada sama-sama orang miskin, yang satunya ahli ibadah, satunya ahli mabuk misalnya ya. Ya jangan kita berikan yang ahli mabuk, kasihan dia kelaparan. Tapi ini juga kelaparan, tapi tukang sobo masjid itu didahulukan yang sobo masjid. Makanya kan di situ ada zawil qurba wal yatama wal masakin. Itu tujuannya ada grid-gridnya yang kita berikan mana yang lebih utama. Maka termasuk sedekah yang perlu jenengan berikan hendaknya kita perhatikan. Nggon aku nyumbang wong iki kira-kira begitu minuman keras apa enggak? Nggon aku nyumbang iki kira-kira iki perjuangan agama lain apa tidak? Itu patut ditanyakan. 100 rupiah ini sangat bermakna loh Pak. Pengen, maksudnya kan kali sekian ya konsumen itu sebaiknya ditanyakan. Sebaiknya ditanyakan. Jadi boleh bahkan sangat dianjurkan. Betul Ibu? Saya kira itu barakallahu fiik. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah sampai menjelang syuruk ya. Jadi barang siapa yang sholat subuh lalu tidak mundur dulu sambil berzikir, sambil itikaf, sambil bermuhasabah ke atas panjenengan ini sampai kemudian syuruk. Setelah syuruk nanti jenengan jangan kundur dulu, usahakan sholat sunnah 2 rakaat ya, sholat syuruk atau sholat isyraq. Maka insya Allah pahalanya lebih utama daripada haji umroh secara sempurna dan sempurna. Ya, itu hadis Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, ayah bunda kami, para sesepuh kami, dan seluruh jamaah Nurul Iman dan seluruh pemirsa ya Allah yang bisa mengikuti kajian ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa qalban khashi'an wa lisanan zakira. Ya Allah, berikan dalam hidup ini hati yang selalu khusyuk dalam beribadah kehadirat-Mu. Ya Allah, berikan kami lisan yang selalu berzikir kepada-Mu ya Allah, dan jadikan dalam hidup ini ya Allah doa yang selalu Kau kabulkan ya Allah, hajat yang Kau selalu ijabahi ya Allah. Ya Allah, Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa tijaratana tijaratan tabur. Jadikan ibadah haji umrah kami ibadah yang Kau terima ya Allah,
sa'i kami, sa'i yang membuat kami semakin bersyukur kehadirat-Mu. Dosa-dosa kami Engkau ampuni ya Allah. Terimalah taubat kami dan jadikan ya Allah dalam hidup yang sekali ini hidup yang mulia istiqomah. Engkau berikan kami rezeki yang halal barokah untuk bekal ibadah, berzakat, infak, sedekah, untuk senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan jasmani rohani sehingga selalu menunaikan sholat secara berjamaah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan dalam hidup ini hidup yang penuh dengan ukhuwah, hidup yang selalu memberikan hidayah agar senantiasa barokah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma ij'al fi hayatina bi hayatin thayyibah wa amitna bi akhir kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, dalam menapaki hidup ini selalu berganti hari, berganti tahun 1444 ini ya Allah, jangan jadikan tahun terakhir dalam hidup kami karena kami merasa masih banyak kekurangan amal ibadah kami. Ya Allah, sempurnakan ibadah kami, terimalah taubat kami dan berikan kami panjang umur, sehat jasmani rohani sehingga bisa memperbaiki diri kami dan sowan kehadirat-Mu dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.